banyak sekali penyebutan-penyebutan dalam surat Al-Fatihah. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bahwa luar biasanya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kali ini kita akan sharing membahas surat Al-Fatihah. Untuk kali ini edisi pertama menitik beratkan penyebutan surat Al-Fatihah atau gelar bagi surat Al-Fatihah. Salah satu surat dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Al-Fatihah merupakan salah satu surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Surat ini disebut Fatihatul Kitab. Dengan surat ini bacaan dalam sholat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab, ya, disebut pula Ummul Kitab. Jadi Fatihatul Kitab disebut pula Ummul Kitab, induknya kitab. Itu menurut jumhur ulama. Sekali lagi, menurut jumhur ulama, surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Tadi kan kembali lagi surat Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab. Jumhur ulama mengatakan disebut Ummul Kitab. Ada alasan-alasan tertentu. Beberapa ulama menyebutkan Ummul Kitab seperti beliau-beliau Anas, Al-Hasan, Ibnu Sirin. Beliau-beliau menyebutnya Ummul Kitab karena memang beliau-beliau tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Biasa perbedaannya, tapi gak usah dipermasalahkan. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut surat Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Jadi disebut Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfuz, dan juga Al-Fatihah itu sebagai ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam yaitu Ummul Kitab. Dan Al-Hasan dan Ibnu Sirin juga tidak suka menyebut surat Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Jadi sukanya Ummul Kitab. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Tirmidzi dan dinilai sahih olehnya, disebutkan dari hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Alhamdulillahi Ummul Quran. Surat Al-Fatihah itu dinamakan Alhamdulillah. Di surat Al-Fatihah itu dinamakan Alhamdulillah.
Alhamdulillahi ummul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi disebut ummul Quran. Wa ummul kitab dan ummul kitab. Wasab'ul mathani dan sab'ul mathani. Wal Qur'anul azim dan Qur'anul azim. Jadi berdasarkan hadis disebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ummul kitab, as-sab'ul mathani, al-Qur'anul azim. Itu penyebutan dalam surat Al-Fatihah. Julukan-julukan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu. Juga disebut juga as-shalah. Jadi disebut Alhamdu, ada disebut as-shalah karena berdasarkan sabda Nabi SAW dari Allah yang mengatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Qasamtu aku bagikan, qasamtus shalah aku bagikan salat, baini antara aku, wa baina abdi dan antara hambaku, nisfaini menjadi dua bagian. Fa idza qala al-abdu apabila seorang hamba alhamdulillahirabbil alamin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu maka Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ini dasar kenapa surat Al-Fatihah disebut Alhamdu. Di riwayat dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa ketika seorang hamba menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi setiap kita alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Duh kacida bagjananya sering maca Al-Fatihah ai kitu matanya. Jadi setiap kita mengucapkan hamdalah dalam surat Al-Fatihah, Allah langsung menjawab hamidani abdi. Subhanallah. Surat Al-Fatihah juga disebut salat atau as-shalah karena ia merupakan syarat di dalam salat. Jadi Al-Fatihah disebut juga salat. Selain alhamdu disebut juga salat karena merupakan syarat daripada di dalam salat. Surat Al-Fatihah dinamakan pula syifa. Jadi banyaknya julukan. Surat Al-Fatihah juga dinamakan pula syifa. Apa alasan disebut syifa atau obat? Di dalam sebuah riwayat yaitu dari Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu', Fatihatul kitabi syifaun min kulli summin. Fatihatul kitab yaitu surat Al-Fatihah, syifaun merupakan obat. Jadi Al-Fatihah itu adalah obat min kulli summin, bagi segala jenis racun, dari segala jenis racun. Summin obat, penawar, syifa ya. Al-Quran itu syifa, penawar dari segala jenis racun. Seyakin-yakinnya bahwa Al-Fatihah itu adalah obat. Di sini min kulli summin, dari segala bentuk racun, apapun itu racunnya. Juga Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Ruqyah atau Ar-Ruqyah.
Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seseorang lelaki yang tersengat kalajengking, jadi langsung sehat gitu. Jadi dalam suatu riwayat Abu Sa'id di saat beliau membacakan surat Al-Fatihah untuk mengobati salah satu laki-laki pada saat itu yang tersengat kalajengking, dengan izin Allah sehat. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Siapakah yang memberitahu kamu? Wa ma yudrika, siapakah yang memberitahu kamu? Annaha ruqyah, bahwa surat Al-Fatihah ruqyatun adalah ruqyah. Jadi Nabi bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, saha anu masihan terang yen Al-Fatihah teh ruqyah? Setelah Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah untuk mengobati orang yang tersengat kalajengking. As-Sabi yang meriwayatkan sebuah athar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakannya Al-Fatihah As-Sasul Quran. Nah, di sini di riwayat lain bahwa Al-Fatihah itu adalah sebutan lain As-Sasul Quran atau fondasi Al-Quran. Jadi fondasi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fondasi Al-Quran itu, As-Sasul Quran itu adalah Al-Fatihah, dan fondasi Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan ibnu Uyainah menamakannya Al-Waqiyah. Bahkan salah satu ulama yang namanya Sufyan ibnu Uyainah menamakan Al-Fatihah itu adalah Al-Waqiyah. Sedangkan Yahya ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah. Kenapa disebut Al-Kafiyah? Karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya. Jadi Al-Fatihah itu adalah surat yang mencukupi surat-surat yang lain. Bila tanpa surat Al-Fatihah, surat yang mencukupi surat-surat yang lain. Tetapi surat selain Al-Fatihah tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah. Jadi disebut Al-Kaifiyah. Seperti yang disebut di dalam salah satu hadis yang berpredikat mursal, Ummul Qur'ani iwadun min ghairiha wa laysa ghairuha iwadun anha. Ummul Qur'an merupakan iwadun, pengganti. Iwadun, pengganti, min ghairiha, dari yang lainnya. Wa laysa ghairuha, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan iwadun anha, tidak dapat dijadikan pengganti anha, penggantinya. Iwadun anha, penggantinya. Di surat yang lain tidak dapat menggantikan surat Al-Fatihah untuk mencukupinya gitu. Jadi Al-Fatihah itu sudah mencukupi surat yang lain, tapi surat yang lain tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Nah, itu untuk penyebutan surat Al-Fatihah. Banyak sekali penyebutan dalam surat Al-Fatihah. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bahwa luar biasanya surat Al-Fatihah ini hanya membahas tentang gelar daripada surat Al-Fatihah. Insya Allah di episode selanjutnya, edisi selanjutnya akan tetap masih sharing tentang surat Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.